mungkin pemerintah saat itu, minta maaf ya pemerintah, mungkin pemerintah saat itu ya masih itu gugup gamang, dan akhirnya ya adalah narasi-narasi yang banyak diprotes oleh masyarakat tentu saja. Ini saya cerita sedikit, ini bukan nakut-nakutin ya. Betul. Tapi kita berdasarkan fakta bahwa pandemi ini selalu ada loh. Ya, mulai itu tahun 1918 pada saat Perang Dunia itu kan, itu ada pandemi namanya Spanish flu, flu Spanyol. Itu 50 juta orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup, kita bertemu kembali. Kali ini kita bertemu dengan sosok atau tokoh yang sangat kita tunggu informasinya ketika awal-awal pandemi COVID saat itu. Selamat datang Ibu Profesor Erlina Burhan. Terima kasih Mas Dian mengundang saya ini di pagi hari ini. Ya, sudah lama tidak bertemu Ibu. Lama banget. Iya, waktu itu kita pastinya sangat menunggu-nunggu apa informasi dari Ibu, karena Ibu di situ sebagai Ketua Satgas COVID-19 PBID waktu itu Bu. Sebelumnya di awal dari Rumah Sakit Persahabatan, lalu kemudian baru IDI. IDI ya Bu, oke. Iya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Bu bahwa sudah berkenan hadir bertemu dengan kita ngobrol-ngobrol. Ya, dengan senang hati. Sudah lama soalnya. Sudah lama tidak bertemu. Ya memang kalau kita ngomong COVID pasti sudah lama Ibu ya. Betul. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu untuk pengukuhan guru besar meskipun terlambat Ibu. Iya. 2023 SK-nya. 2023 iya. Jadi sebagai guru besar UI dalam bidang ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi. Betul. Itu apa ya Bu ya? Kalau boleh dijelaskan juga kepada kami. Ya, jadi saya ini dokter spesialis paru dan bidangnya adalah pulmonologi dan kedokteran respirasi. Jadi kalau di fakultas itu kita berasal dari departemen mana, dan makanya guru besarnya dilekatkan dengan bidang keilmuannya. Itu yang berkaitan dengan pernapasan. Pernapasannya, paru dan pernapasan. Paru dan pernapasan. Oke, kemudian kita kemudian tentu saja mengingat Ibu Erlina Burhan ketika awal-awal pandemi COVID, setiap pernyataannya pasti kita tunggu-tunggu. Kita menanti dengan sangat cemas apa ini yang diinformasikan ke publik saat itu gitu Bu. Nah saat itu gimana Bu pengalaman Ibu ketika di masa-masa yang tentu saja sangat menegangkan itu ya Bu ya. Ada informasi yang Ibu tahu tapi tentu saja tidak bisa diinformasikan secara utuh kepada masyarakat saat itu. Nah ini wartawan pinter nih ya kalau memancing. Ya jadi sebetulnya kenapa kemudian saya memberikan waktu saya untuk mau diwawancarai, dan bahkan cukup melelahkan saya kira karena waktu itu Zoom belum wawancara daring itu kan belum familiar. Kita masih harus datang ke studio. Jadi saya itu dari studio ke studio padahal saya masih bekerja di rumah sakit. Dan kenapa saya mau seperti itu karena saya melihat di awal-awal itu ada kepanikan. Selain ada kepanikan juga sepertinya komunikasi juga kurang efektif begitu ya. Jadi saya muncul di situ sepertinya lebih, bukan sepertinya, jadi memang niatnya lebih memberikan informasi yang benar yang apa yang kami lakukan di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan, dan juga memberikan informasi yang memang bidang dan ilmu yang saya pelajari dan saya kuasai, agar supaya masyarakat tidak terlalu panik dan terinfo untuk bisa mengambil sikap. Ya tapi tentu saja yang Ibu rasakan saat itu
lelah sekali. Lelah karena memang masih bertugas juga, kemudian harus meluangkan waktu dan juga di awal-awal harus menjaga keseimbangan informasi yang dari pemerintah, dari yang sebenarnya kita rasakan di rumah sakit. Dan yang harus disampaikan ke publik saat itu ya Bu ya? Iya, jadi di awal-awal waktu itu memang walaupun kami sudah mengetahui terlebih dahulu tentang diagnosis pasien kami, tapi data-data itu kan waktu itu ingat gak setiap sore disampaikan oleh juru bicara dari kementerian ya, jadi kita ya secara etikanya harus menunggu apa yang disampaikan dari sisi pasien, jumlah kasus dan lain-lain, barulah kemudian mungkin kita lebih detail menjelaskan tentang mungkin gejala apa saja, apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi ya. Dan tentu saja sebetulnya juga kami menjaga supaya masyarakat juga tidak panik. Padahal kan di rumah sakit kita ketemu pasien yang berat-berat, yang foto ronsennya kalau begitu lihat foto ronsen, foto toraks itu yang parunya sudah rusak banget kiri dan kanan begitu ya. Jadi tapi kan tentu saja kami tidak ingin membuat masyarakat menjadi cemas, tapi hanya menyampaikan informasi, hati-hati ini terjadi peningkatan kasus. Bahkan saya pernah menyampaikan itu, ini di rumah sakit di IGD terutama banyak yang tidak tertanggulangi sebagaimana mestinya karena keterbatasan kapasitas dan tidak seimbang dengan jumlah orang-orang yang datang. Dan akhirnya pada saat itu kan juga di awal-awal ada tuh kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah merumuskan, jangan semua ke rumah sakit. Kok yang ringan, yang gejalanya seperti ini cukup isoman. Ingat nggak istilah isoman? Isolasi mandiri. Iya, jadi cukup isolasi mandiri di rumah. Lakukan ini, istirahat, banyak minum obat-obat untuk mengatasi gejala seperti mengurangi demam dan lain sebagainya. Dan kita juga menganjurkan konsumsi vitamin dan lain-lain. Ini supaya tidak panik begitu, tidak chaos. Semua orang merasa kalau misalkan waktu itu demam langsung ke rumah sakit. Padahal kan ada puskesmas dan kemudian juga kalau dari puskesmas dianggap ini ringan-ringan saja, nggak usah ke rumah sakit. Kan banyak yang saking paniknya memaksakan harus dirawat begitu ya. Walaupun di awal-awal pada saat pasiennya masih mungkin di bawah 10, di bawah 20, kita justru waktu itu karena memang juga karena ini kasus baru, kita tidak begitu tahu fatalitasnya seberapa berat ini percepatan menjadi fatal begitu ya. Jadi kita memang sarankan semua yang positif rawat karena kita ingin isolasi, tapi itu juga membuat masyarakat jadi takut, nggak mau terdiagnosis karena nggak mau dikurung di rumah sakit karena memang waktu itu kan di ruang isolasi. Ya, dan itu buat masyarakat kan waktu itu mengerikannya, harus diisolasi, membayangkan di ruangan sendiri gitu. Ya karena saat itu kan informasi sudah sangat terbuka ya Bu ya. Betul. Jadi buat publik, buat kami masyarakat itu melihat bahwa di luar itu sudah segitunya pencegahan dan kemudian bahkan di China kan waktu itu di Wuhan tuh lockdown mereka. Betul. Nggak boleh keluar rumah. Waktu itu Indonesia belum itu. Ya pemerintah waktu itu tidak menyatakan lockdown, malah kelihatannya santai-santai saja waktu di awal-awal. Di awal-awal karena memang waktu itu merasa sepertinya narasi-narasi dari pemerintah waktu itu kayaknya aman deh Indonesia begitu kan. Ternyata kemudian kan susah ya kita untuk menganggap bahwa suatu penyakit infeksi yang menular lewat udara itu akan kecepatannya ya Bu. Iya, akan bisa ada negara yang aman dari kasusnya. Kenapa? Karena saat ini mobilisasi orang tuh dari satu kota ke kota, satu negara ke negara itu sangat tinggi. Kan nggak ada pembatasan waktu itu. Jadi bisa saja seseorang, ingat nggak dulu ada yang OTG, orang tanpa gejala. OTG. Ya, di awal-awal kan kita nggak tahu itu tentang pembagian OTG itu. Padahal sebetulnya yang OTG itu orang tanpa gejala itu
sampai 80% itu. Saat itu dan mereka karena nggak ada gejala kan bepergian. Nah padahal pada OTG pun bisa terjadi penularan. Dan saat itu kan kita belum familiar dengan jaga jarak. Kita masih pakai masker waktu itu. Itu pun yang jadi masalah, bahkan saya pun mengalami, kita susah mendapatkan akses masker. Iya. Di mana-mana habis. Masker yang tadinya murah harganya kemudian harga melonjak. Iya 10 kali lipat. Saya bahkan pernah beli masker itu satu kotak 400.000. Pelaku bisnis main lah juga dalam situasi darurat ya. Tahu itu, aduh, karena ampun harga tiba-tiba jadi melonjak dan kita sulit mendapatkan itu saat itu. Betul. Karena semua orang juga ingin memperoleh itu. Dan ada juga yang tiba-tiba katanya ada yang pihak tertentu beli masker banyak-banyak lalu ingat istilah ditimbun nggak waktu itu? Ya, itu. Jadi timbun bukan sembako aja ya Bu waktu itu. masker jadi sangat penting itu ya. Buat kami yang tenaga kesehatan itu juga memprihatinkan ya. Betul. Kita butuh masker tapi susah mendapatkannya. Kalaupun kita menyarankan orang membeli, mereka juga kelimpungan, cari kemana-mana. Kalaupun dapat mahal banget ya. Ya kita melihatnya waktu itu komunikasi pemerintah kurang clear kepada publik sehingga yang disampaikan itu seolah-olah itu sudah bisa ditangani dan tidak terlalu berbahaya. Bahkan ketika itu musim-musimnya mudik gitu, kemudian ada pro kontra soal istilah mudik dan pulang kampung itu. Akhirnya semua orang pulang kampung karena tidak ada pencegahan terhadap itu. Sementara masyarakat menuntut itu kenapa nggak ada lockdown ya. Sementara di luar negeri kita lihat, kita baca gitu ya. Tapi kan kemudian ada modifikasi di kita yang pembatasan itu loh, berskala besar. Iya. Nah banyak istilah lah setelah itu ya Bu ya. Ada, ini saya juga sekarang lupa, kalau dulu apal sekali itu Bu. Ada pembatasan sosial berskala lokal, PSBL, kemudian ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan itu di awal itu. Jadi di awal Bu ya. Kalau di luar negeri di Cina itu lockdown, kita PSBB waktu itu istilahnya kemudian. Karena memang kasus kita nggak sebanyak yang di Cina kan, kematian juga nggak sebanyak yang di Cina. Jadi menurut saya sih itu oke ya. Jadi kita nggak lockdown tapi PSBB diberlakukan saat itu ya Bu ya. Saat itu walaupun kan masyarakat juga nggak happy ya, terutama masyarakat yang memang mencari nafkahnya dengan harus keluar rumah ya. Tapi saya juga menyarankan waktu itu ya, kalau memang terpaksa harus keluar rumah pakai masker gitu. Nah tapi kan maskernya sulit didapat dan mahal juga. Jadi memang ada banyak narasi-narasi yang seolah-olah bertentangan. Tapi kalau kami dari kesehatan sebetulnya menyampaikan sebagaimana mestinya. Walaupun mungkin di kondisi tertentu agak berbeda sedikit dengan pemerintah, tapi sebetulnya kami mensupport tapi dengan cara yang berbeda. Karena kami juga kan harus menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kami tahu. Tapi kan akhirnya lama-lama kan ada jalan tengahnya itu. Iya. Tapi kalau kita sedikit mundur gitu Bu. Itu yang kita tahu bahwa pada awal Maret kalau nggak salah ya. Iya 2 Maret. 2 Maret ya. Kemudian terindikasi ada pasien yang disebut corona. Apa istilahnya corona 1 dan 2 dan 0102 gitu ya. Ada angka-angkanya lah. Iya betul. Itu. Jadi itu juga agak aneh ya, orang disebutkan sebagai angka gitu ya. Tapi ya mungkin waktu itu memang sesuatu yang tiba-tiba tidak diduga, jadi mungkin masih gamang pemerintah waktu itu ya. Tapi kan kemudian ya kita sama-sama belajar gitu ya. Learning by doing gitu. Akhirnya baru benar. Setelah melalui proses yang proses dan memang kita agak terlambat juga sih ya. Padahal kita tahu di akhir Desember itu udah ada kematian di Wuhan. Kita masih tenang-tenang, Januari masih tenang juga. Dan barulah diumumkan di Maret ada kasusnya ya. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan sebelumnya udah ada, tapi kan mungkin nggak berobat, kita nggak tahu. Mungkin ya berat langsung, kita nggak tahu. Dan mungkin pemerintah saat itu, minta maaf ya pemerintah, mungkin pemerintah saat itu ya masih itu gugup gamang, dan akhirnya ya adalah narasi-narasi yang
banyak diprotes oleh masyarakat tentu saja ya. Memang tidak siap. Jadi ini banyak pelajaran sih, lesson learn yang kita dapatkan dari COVID ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan Bu Erlina ketika itu diajak bicara oleh pemerintah setelah berjalan itu ya Bu ya. Karena seingat saya ketika awal Maret itu kemudian disebutkan gitu ada terindikasi COVID, terkena corona ya waktu itu. Iya, istilahnya coronavirus. Coronavirus ya. Kemudian di sebuah media itu Bu Erlina sekitar tanggal 20-an itu menyebutkan bahwa ini situasi yang berbahaya gitu. Betul, karena kan saya kerja di rumah sakit. Betul. Banyak pasiennya sudah datang di rumah sakit Persahabatan saat itu ya. Memang di Sulianti, di Persahabatan dan beberapa rumah sakit swasta kan kita para dokter kan berkomunikasi. Ini ada nih kasus begitu ya. Ya, tapi ternyata pengumuman kok masih sedikit ya. Padahal kita ini cukup banyak yang gejala klinisnya COVID. Tapi kan memang saat itu yang saya juga protes tuh di TV waktu itu bahwa hanya ada satu laboratorium untuk seluruh Indonesia dengan 500 lebih kota kabupaten ya 38 provinsi 17.000 pulau. Labnya cuma satu yang bisa meriksa PCR itu. Ya itu buat saya kan sebagai dokter yang menangani pasien dan juga banyak mendapatkan telepon-telepon dari teman-teman di daerah, ini sesuatu yang nggak boleh dibiarkan. Maka saya berbicara lantang waktu itu di TV, saya lupa TV apa gitu ya, bahwa lab-lab ini harus diperbanyak begitu. Ya, jadi berdayakanlah lab-lab di rumah sakit ya. Dan kemudian bahkan kalau saya nggak salah pemerintah waktu itu malah juga memberdayakan lab swasta, bahkan banyak kemudian lab-lab swasta yang bermunculan seperti Jamur. Betul. Dan saya juga protes waktu itu, harganya nggak boleh semahal ini gitu. Saya periksa dulu, kami dokter-dokter rumah sakit waktu kemudian juga dibuka di laboratorium mikrobiologi FKUI itu masih mahal. Ya, di atas 1 juta kalau nggak salah. Betul. Iya, dan itu nggak masuk akal banget untuk kalau itu nggak masuk akal ya Bu ya. Nggak masuk dengan akal. Seharga itu ya. Seharga itu untuk banyak orang yang harus diperiksa, dan apalagi kalau di awal-awal itu harus dibebankan kepada pasien ya. Dan hanya labnya itu tertentu. Tapi kalau waktu di Litbangkes itu gratis waktu itu, karena itu kan milik pemerintah. Betul. Tapi nunggunya kita lama, bisa 7 hari baru keluar hasil. Pasiennya udah meninggal baru hasilnya keluar bahwa dia positif gitu. Kan itu bahaya juga buat kami ya, walaupun kami menganggap ini sih dari melihat perjalanan penyakitnya, melihat hasil labnya, hasil lab darah ya, belum PCR waktu itu karena lama hasilnya, melihat hasil ronsennya ini sih COVID gitu. Ini corona waktu itu ya. Corona. Ya, tapi kan kita belum terima hasil begitu. 10 hari kemudian hasilnya keluar dari Litbangkes, oh ya ini positif yang pasiennya waktu itu gitu. Ya itu makanya bilang nggak bisa kayak gini. Dan kita melihat waktu itu di lahan-lahan parkir kemudian tumbuhlah itu lab-lab yang swasta itu. Nah itu dia. Jadi kayaknya ada juga orang-orang yang berbisnis mengambil keuntungan dari situasi itu. Iya, dan tapi kan kemudian juga kita bersuara. Betul. Udah sebegini banyak, nggak boleh nih, harga masih ratusan ribu, waktu itu bisa 700, 800, lalu kita lihat di luar negeri bisa lebih murah. Ini harusnya kalau hasilnya mau cepat tambah lagi gitu. Harusnya kan murah ya, karena dipakai banyak. Kemudian juga ternyata saya dengar aslinya memang murah itu harga reagennya atau kitsnya, tapi saya nggak tahu kenapa kemudian di Indonesia waktu itu jadi mahal, apakah karena masalah importnya dan lain-lain, tapi ya nggak ngerti waktu itu. Kemudian masyarakat. Tapi ternyata bisa murah loh akhirnya. Bisa 200 ribuan kan. Betul. Terus tambah ke sini juga tambah murah tuh. Nah makanya seharusnya dari awal bisa semurah itu kan. Sebetulnya Ibu ya. Iya. Ya dalam situasi apapun ada yang mengambil keuntungan terhadap itu. Iya ampun deh. Kalau kita melihat masyarakat untuk akhirnya kan kemudian masyarakat menjaga dirinya sendiri. Betul. Di gang-gang kemudian ditutup, portal dilakukan, dibuat sendiri oleh masyarakat. Termasuk misalkan yang dari luar kota
kemudian di karantina, ada yang di karantina di rumah hantu gitu di satu daerah gitu. Iya. Ya artinya masyarakat waktu itu melek terhadap situasi itu dan mereka menjaga dirinya sendiri untuk itu. Betul, karena kan mungkin ada keluarga yang terdampak meninggal, mereka nggak mau itu terjadi, jadi mengambil inisiatif masing-masing. Walaupun kemudian kan pemerintah mulai mengeluarkan tuh bahwa untuk isolasi cukup begini dan kemudian keluarlah 5M, 3M akhirnya. Ya, 3M. Ya. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak social distancing. Iya. Yang kemudian kalau kita di antri itu sebelah bangkunya ada huruf X tuh. Iya, kok dikosongin nggak boleh. Dikosongin sebelahnya ada huruf X tuh. Iya. Ya waktu itu kita sangat familiar dengan situasi dan itu. Dan ada masa-masa masyarakat patuh loh. Walaupun kita tidak bisa menutup informasi bahwa ada juga masyarakat yang nggak percaya. Masih ada ya Bu ya? Masih ada waktu itu yang ini COVID tuh nggak ada, ini konspirasi, ini segala macam lah. Ini dibuat segala macam, tapi ya mereka kan nggak lihat yang di rumah sakit bagaimana orang sesak dan lain sebagainya. Ibu day by day ya melihat situasi itu. Gitu. Jadi di luar sana ada anggapan konspirasi dan segala macam itu. Sementara ibu melihat hari-hariannya seperti itu gimana itu Bu? Iya itu saya sedih banget sih ya. Kalau marah sih nggak udah lewat masa itu, kesel itu nggak. Tapi lewat, ya. Akhirnya sedih kenapa ini masyarakat kita sebagian seperti ini. Mungkin karena komunikasi kita kurang efektif, komunikasi saat itu ya komunikasi pemerintah itu tidak clear, tidak tegas dan tidak efektif. Bahkan bilang tenang aja, minum jamu aja segala macam, itu kan membuat masyarakat agak menyepelekan begitu ya. Tapi di lain sisi ada dokter yang begitu tegas, kata gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini begitu. Jadi mungkin masyarakat sebagian juga bingung. Tapi kan juga banyak masyarakat kita senang banget sih literasinya cukup bagus, membaca laporan-laporan negara lain sehingga mereka bisa bersikap. Dan bahkan banyak loh masyarakat yang saya bangga banget, banyak masyarakat yang kemudian berinisiatif memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Banyak sekali itu di media sosial, mereka mungkin menyimpulkan apa kata-kata pakar lalu dibuat narasi-narasi yang bisa disebarluaskan ke awam. Banyak sekali itu nggak mesti tenaga kesehatan ya, banyak orang-orang masyarakat umum juga melakukan hal itu, yang menurut saya sih bagus dan berterima kasih sebetulnya ya, bahwa edukasi ini kemudian juga menjalar ke banyak orang untuk mengedukasi orang lain. Ya kemudian problem selanjutnya adalah sebagai orang yang di lapangan gitu ya, Ibu Erlina, tenaga medis kemudian mulai berguguran Bu. Situasi itu tentu saja menyedihkan sekali. Menyedihkan ya Bu. Ya, bahkan untuk bidang saya di bidang paru ya ada 2 guru besar kami, 2 profesor yang meninggal karena COVID. Siapa Bu? Mungkin yang pertama ada Prof. Hadiarto, bahkan beliau itu masih praktek. Kan masih konsul-konsul tuh kadang-kadang berkomunikasi dengan saya tentang pasiennya, ini COVID ini begini-begini, lalu kita diskusi. Itu guru saya yang mengajar saya untuk jadi spesialis paru. Akhirnya beliau terinfeksi COVID dan kita rawat, dipindahkan ke rumah sakit kami di Persahabatan. Tapi kami tidak bisa menolong juga, akhirnya masuk ICU dan ya kemudian beliau meninggal. Ini buat kami tamparan besar ya, menjadikan gitu ya. Betul. Karena sebelum beliau kita intubasi, karena memang harus diintubasi di ICU, beliau izin waktu itu, saya sholat dulu ya sebelum kita masukkan intubasi. Sholat, diintubasi, kemudian ya intubasi kan memang dibuat tidak sadar karena dimasukkan ETT ya, dan kemudian disambungkan ke ventilator, dan ya kemudian sampai meninggal tidak pernah bangun. Itu orang-orang yang terdekat dengan yang terdekat. Ada lagi juga guru kami juga dari Rumah Sakit M. Jamil, dari Universitas Andalas, dari FK Unan. Itu beliau kebetulan di Jakarta, sedang di Jakarta, ikut putrinya yang juga dokter paru, kemudian terkonfirmasi positif. Kita rawat juga di Persahabatan, Prof. Taufik
Dan pada saat kita akan juga harus ada indikasi untuk diintubasi, ini juga membuat kami sedih ya, karena beliau menolak. Alasannya saya sudah tua, mungkin sudah waktunya saya berikanlah fasilitas ventilator ini untuk orang-orang muda yang potensi kemungkinan hidupnya jauh lebih besar dari saya. Ya itu kami semua luar biasa merasa sedih, terpukul juga orang yang guru kami begitu sampai berpikiran saya sudah tua, saya sudah berat sekali, karena beliau tahu kan, saya nggak tahu apakah beliau melihat sendiri juga foto ronsennya. Beliau mengatakan ini mungkin saya nggak akan bisa bertahan ini, berikanlah alat ini karena memang terbatas waktu sekali itu, ya peralatan ICU, berikan ventilator ini untuk yang muda yang kemungkinan untuk hidup lebih tinggi dari saya. Itu luar biasa sih. Iya, dan saya nggak tahu apakah ini juga masyarakat umum tahu tentang hal ini. Dan juga satu guru lagi yang izinkan saya sholat dulu di tempat tidur sebelum saya diintubasi. Mungkin beliau juga sudah tahu karena beliau kan profesor kami, guru kami yang sangat kami banggakan, pasti juga sudah ada instingnya begitu ya. Jadi minta izin sholat dulu sebelum diintubasi, sebelum dimasukkan ventilator. Ya. Itu juga kalau lihat dari data Ibu, tenaga kesehatan itu ini datanya setahun setelahnya, jadi April 2022 itu sekitar 2087 tenaga kesehatan meninggal saat itu baru setahun. Ada data lain nggak Ibu? Ya sebetulnya sih kalau sampai Maret 2023 tuh 2.700-an 2.700 tenaga kesehatan yang meninggal, dan 700 diantaranya dokter, dan sebagian besar teman sejawat kami dokter umum, karena memang garda terdepan kan. Betul. Ya, dan kemudian baru dokter spesialis, dan 700-an orang juga dari perawat. Ada bidan sekitar 400-an, dan sisanya adalah tenaga medis lainnya seperti radiografer, tenaga di laboratorium, kemudian juga tenaga-tenaga edukasi, juga ada yang di rehab medik. Jadi intinya cukup banyak lah tenaga kesehatan. 2.700 itu banyak loh, yang mana kita mengatakan kita kekurangan tenaga kesehatan ini hilang 2.700-an, dan 700 diantaranya dokter, 700 perawat, 400 bidan, dan sisanya juga tenaga supporting system di rumah sakit. Kita kehilangan besar waktu itu Ibu. Kehilangan besar sekali. Begitu banyak tenaga kesehatan yang meninggal saat itu. Betul, kan kalau jumlah kematian seluruhnya sekitar 160-an ribu ya di Indonesia. Ya. Dan lagi catatan juga WHO gitu mengeluarkan bahwa kita tertinggi di Asia Tenggara dan nomor 2 di Asia setelah India. Jumlah orang meninggal gitu karena selama pandemi COVID saat itu. Betul, mungkin juga karena jumlah penduduk kita kan juga banyak ya. India kan nomor 1 karena penduduknya juga 1 miliar lebih. Indonesia kan nomor 4 di dunia ya. Kalau di Asia memang nomor 2 setelah ada Cina ya. Oke, kemudian sekarang ini Bu, kita melihat bahwa pandemi COVID sudah 6 tahun lalu. Kemudian 5 Mei 2023 WHO sudah menyebutkan bahwa sudah dicabut. Betul, alhamdulillah ya. Saat itu jadi 3 tahun itu berjalan. Nah, tambah ke sini masyarakat kita bagaimana menurut Ibu? Kelihatannya sudah nggak ada yang sebagian perlu pakai masker lagi. Masker sudah dijual sangat murah, tapi betul ya. Jadi masyarakat kita nih memang mudah lupa ya. Mudah lupa. Ya, kalau ada sisi baiknya juga, mudah melupakan kesalahan, mudah memaafkan. Tapi kalau untuk ini jangan sampai lupa. Kenapa? Ini saya cerita sedikit. Ini bukan nakut-nakutin ya. Betul. Tapi kita berdasarkan fakta bahwa pandemi ini selalu ada loh. Ya, mulai itu tahun 1918 pada saat Perang Dunia itu kan. Itu ada pandemi namanya Spanish flu Spanyol. Itu 50 juta orang meninggal. Itu pandemi yang paling hebat waktu itu. Apalagi mungkin ada perang dunia segala macam, dan
banyak negara juga yang tidak mendeklar seperti Amerika, Jepang, karena mereka terlibat perang, mereka nggak mau declare. Yang declare bahkan yang melaporkan Spanyol, maka disebut flu Spanyol, padahal negara yang pertama yang ada flu-nya itu bukan Spanyol, tapi mereka declare karena mereka nggak ikut perang, jadi santai aja ngasih tahu ini ada flu ya. 50 juta waktu itu yang meninggal. Kemudian juga ada flu Asia, ada flu Hong Kong tahun 1950 atau 70-an. Kemudian ada flu babi atau flu Meksiko, itu sebetulnya juga influenza H1N1 yang baru ya. Dan COVID virus juga. Dan mungkin nggak nakut-nakutin, kita harus bersiap-siap untuk pandemi berikutnya walaupun kita nggak tahu kapan. Nah inilah yang karena tidak tahu kapan, kita harus bersiap-siap selalu. Dan untuk bersiap-siapnya nggak mesti harus panik-panikan juga. Ya sederhana saja. Ya perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga imunitas. Ya dan juga untuk pemerintah ada ininya mungkin bersiap-siap untuk pandemi preparedness, dan kemudian juga memikirkan mitigasinya seperti apa. Lalu ya mungkin karena pandemi kita nih, kita lihat kan selalu asal penyakitnya dari memang virus, tapi kan dari hewannya. Jadi sebetulnya di dunia itu ada One Health policy ya. Di Indonesia juga sudah mulai, tapi udah lama itu. Tapi saya lihat sih mungkin implementasi di lapangannya tidak terlalu nampak begitu ya. Mungkin karena itu tadi bahwa penyakitnya udah selesai. Ya One Health itu yang One Health Strategy, One Health Policy segala macam itu di lapangan udah tidak terlalu terlihat. Jadi mungkin harus ini kembali digiatkan dalam upaya kita persiapan. Ini kan sekarang orang bicara pandemi preparedness itu udah lama banget, tapi kan banyak sekali ini dibantah oleh isu-isu, wah itu pandeminya dipersiapkan. Bukan itu maksudnya, tapi kita mempersiapkan diri kalau ada pandemi, mitigasinya apa yang harus kita lakukan, lalu kita sebagai individu dan masyarakat kita harus ngapain gitu ya. Bukannya bahwa pandemi dipersiapkan. Sekarang kan ada narasi itu ini konspirasi nih, mereka sudah menyiapkan bahwa akan ada pandemi. Bukan, ini adalah berdasarkan data-data bahwa pandemi tahun 1918 selalu ada pandemi, cuman waktunya yang kita tidak bisa prediksi. Oleh sebab itu, karena sesuatu yang kita tidak prediksi, yuk kita siap-siap. Siap-siapnya ya sesuai dengan alamiahnya, bahwa virus itu akan menimbulkan penyakit kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus. Virus ini kan ada di mana-mana, kita nggak bisa lihat, dan karena virus ini kalau dia menginfeksi individu, maka dia akan terus berkembang biak, dan kalau dia berkembang biak diikuti dengan mutasi. Walaupun sebagian besar mutasi yang terjadi akan menghasilkan virus yang lemah, so no problem. Tapi sebagian kecil itu menghasilkan virus yang mutasi, virus yang menjadi kuat. Nah inilah yang akan jadi problem kalau imunitas kita nggak baik. Ya sebelum ini lagi agak rame dibicarakan mengenai super flu. Nah iya, super flu kan juga terjadi karena mutasi itu kan dari strain H3N2 ya. Nah itu kan flu juga udah lama itu sebetulnya flu H3N2 itu, cuman ini ada mutasinya di subclade K. Sehingga dikatakan super flu karena banyak orang yang tertular. Di Amerika banyak yang anak-anak dan lansia yang dirawat, kematian juga meningkat, walaupun secara umum WHO mengatakan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Tapi kalau dilihat angka di satu negara itu ada peningkatan. Dan kita mungkin nggak bisa memungkiri ya bahwa belakangan ini banyak banget, dalam 6 bulan terakhir ini banyak banget masyarakat yang mengeluh flu-nya nggak sembuh-sembuh. Kalaupun sembuh kemudian ada lagi. Kemudian menular di rumah itu gantian. Bapak, ibu, kemudian anak, nenek, paman, kakek, itu terus begitu. Ya, ini
Harus diwaspadai. Kemungkinan kita harus waspada bahwa ini adalah flu influenza yang mungkin itu tadi subgrade K tadi yang adalah virus influenza yang bermutasi, ya. Dan lagi-lagi antisipasi kita adalah meningkatkan sistem imun kita. Kita sebagai pribadi nih Bu ya. Betul, meningkatkan sistem imun, dan kita tahu virus ini kan menular dari percikan droplet. Ya. Jadi ya kalau orang sakit lagi flu pakai masker supaya dropletnya nggak ke udara bebas. Masker udah murah lah sekarang. Masker udah murah. Dan tinggal kemudian, mau pakai apa enggak sebetulnya. Iya, kalau kemudian memang parah-parah sekali ya kita jaga jarak lah dengan anggota keluarga sementara sampai dia tidak lagi batuk dan bersin begitu ya. Dan ya karena kalau dia batuk bersin mungkin di meja ini, tangan saya kan di meja nih, saya nggak tahu orang sebelumnya di meja ini bersin atau batuk, jadi cuci tangan setelah menyentuh sesuatu itu kita biasakan lagi. Itu salah satu preparedness kita loh, antisipasi kita. Jadi yang 3M dulu digaungkan itu ya Bu. Betul, sebetulnya kalau sempat itu dulu 5M kemudian jadi 5M. Kalau itu terus-menerus dilakukan sebetulnya publik atau masyarakat itu bisa menjaga dirinya sendiri terhadap. Betul. Tapi secara umum sih saya menyarankan PHBS ya, karena di PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu pakai masker ada di situ, kemudian cuci tangan ada, dan juga ada yang konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, ya. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak dan vitaminnya itu seimbang, dan itu nggak mesti mahal juga. Misalkan untuk protein telur kan nggak terlalu mahal, nggak mesti harus daging juga ya. Telur bisa, kemudian ikan bisa ya, dan untuk vitamin sebetulnya bisa dari buah dan sayuran. Tapi kan kadang-kadang ada orang tertentu nggak suka dengan buah dan sayuran. Oke, kalau gitu minum suplemen vitamin ya. Dan sebetulnya ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga stamina. Istirahat cukup. Jangan begadang, tidurnya cukup. Karena pada saat kita tidur itu sel-sel tubuh kita recover. Ya. Jangan begadang ya Bu ya. Jangan begadang. Tapi Anda wartawan biasanya suka begadang ya. Ya jangan sering-sering begadang. Pas deadline aja. Oke. Ya. Jadi, dan juga nih saya dokter paru, sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan merokok. Karena asap rokok itu akan melumpuhkan sistem imunitas di saluran nafas, sehingga memudahkan bakteri dan virus untuk masuk langsung ke paru. Ini mungkin bapak-bapak nggak suka nih sama saya nih ya, tapi saya harus menyampaikan jangan merokok. Dan juga jangan menganggap saya nggak merokok tapi saya vape. Vape itu juga tidak aman. Itu juga buat. Dan satu lagi, exercise, olahraga yang ringan yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Jadi jangan nggak harus yang berat-berat yang bikin kita malah kelelahan. Dan olahraga ringan kan bisa berjalan kan, jalan kaki. Ini pesan Bu Erlina. Ini kan buat para penyintas COVID ya. Itu kan sekarang mereka merasa bahwa ada istilahnya long COVID long gitu COVID, di dalam ya, diri karena, mereka gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, Bu? jadi virus COVID ini pada staging tertentu kan dia menyerang semua organ. Jadi memang di paru yang kelihatan, tapi sebetulnya di organ juga bisa. Bahkan ada yang sampai ke sistem saluran ke sistem neurologi, persarafan, bahkan juga ke organ-organ lain. Jadi sehingga kalaupun virusnya bisa teratasi, kadang-kadang kerusakan yang sudah dibuat oleh virus ini menimbulkan gejala sisa. Jadi memang itu tadi kita butuh waktu untuk recover. Jadi mungkin lebih sabar, latihan nafas, lalu kontrol rehab, melakukan kontrol ke rehab medik. Kadang-kadang ada masalah dengan aktivitas begitu ya. Kemudian juga diperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yaitu tadi kembali lagi ke PHBS hidup bersih dan sehat ya, dan latihan fisik, latihan pernafasan, dikontrol gejala-gejalanya. Jadi kan rata-rata masyarakat punya BPJS kan, manfaatkan BPJS-nya untuk datang ke dokter memeriksakan mungkin jantungnya, parunya, saluran
kemihnya, kemudian juga saluran cerna dan lain-lain sesuai dengan gejala yang dirasakan. Baik, Ibu Erlina, terima kasih sekali untuk kehadirannya saat ini. Ini banyak manfaat yang kita peroleh dari perbincangan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak menjadi menakutkan buat masyarakat. Kadang-kadang kan kalau kita memberikan edukasi, wah ini kasih orang jadi takut gitu. Ya, karena sebetulnya itu warning ya. Betul. Jadi warning. Niatnya baik, bukan nakut-nakutin. Iya, karena kan untuk kita semua sebetulnya juga ke depannya. Betul. Jadi itu saja, Bu Makasih, Erlina. Terima kasih sudah diundang. Untuk waktunya dan selalu sehat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih. Untuk masyarakat juga harus sehat. Tentu, untuk masyarakat kita harapkan jangan lupakanlah 6 tahun lalu gitu kita terkena wabah pandemi. Dan kita pernah disiplin. Ya, pernah disiplin dengan menjaga kesehatan kita. Pakai masker kalau lagi batuk pilek, kalau di ruang-ruang terbuka yang ramai ya, yang ramai kita pakai masker juga. Kita sering cuci tangan dulu. Biasa kita selalu punya hand sanitizer di dalam tas ya. Mudah-mudahan itu kembali kita lakukan. Baik, terima kasih Ibu Erlina sekali lagi. Kerabat saya berhidup, begitulah perbincangan kita dengan Ibu Profesor Erlina Burhan. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan.